Masih muda, tapi bisa hipertensi? Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik kesehatan yang sangat penting, yaitu hipertensi pada usia muda. Selama ini, banyak orang mengira bahwa hipertensi hanya dialami oleh orang tua. Namun, kenyataannya, anak muda juga bisa mengalami hipertensi. Bahkan jumlahnya semakin meningkat setiap tahun. Melalui presentasi ini kita akan membahas apa itu hipertensi, penyebabnya pada usia muda, bahaya yang bisa terjadi, serta bagaimana cara mencegahnya sejak dini. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada pada angka 140/90 mm Hg atau lebih. Hipertensi sering disebut sebagai silent killer, karena dalam banyak kasus penyakit ini tidak menimbulkan gejala yang jelas. Seseorang bisa saja merasa sehat, tetapi sebenarnya tekanan darahnya sudah tinggi. Jika tidak dikontrol, hipertensi dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal. Berikut adalah data hipertensi di Indonesia. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia, hipertensi tidak hanya terjadi pada orang tua. Pada kelompok usia 18-24 tahun, sekitar 10% sudah mengalami hipertensi. Pada usia 25-34 tahun, angka ini meningkat menjadi sekitar 17%. Secara keseluruhan, sekitar 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia mengalami hipertensi. Hal ini menunjukkan bahwa hipertensi mulai banyak terjadi pada usia yang lebih muda. Mengapa hipertensi pada anak muda meningkat? Ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya hipertensi pada usia muda. Salah satunya adalah perubahan gaya hidup modern. Contohnya, konsumsi makanan cepat saji yang tinggi garam, kurang aktivitas fisik, stres karena pekerjaan atau pendidikan, serta kurang tidur. Gaya hidup seperti ini dapat mempengaruhi kesehatan pembuluh darah dan meningkatkan risiko hipertensi. Apa saja faktor risiko hipertensi? Selain faktor gaya hidup, terdapat beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami hipertensi. Di antaranya adalah konsumsi garam berlebihan, obesitas atau berat badan berlebih, merokok atau penggunaan vape, kurang olahraga, serta riwayat keluarga dengan hipertensi. Semakin banyak faktor risiko yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan mengalami hipertensi. Bagaimana sebenarnya gejala hipertensi? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hipertensi seringkali tidak menimbulkan gejala. Namun pada beberapa orang, gejala yang mungkin muncul antara lain, sakit kepala, pusing, mudah lelah, atau jantung berdebar. Karena gejalanya sering tidak jelas, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hipertensi. Bahaya yang mungkin terjadi jika tidak dikontrol. Jika hipertensi tidak dikontrol dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius. Beberapa di antaranya adalah penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, dan gangguan pada pembuluh darah. Komplikasi ini dapat menurunkan kualitas hidup dan bahkan mengancam jiwa. Cara mencegah hipertensi. Kabar baiknya, hipertensi dapat dicegah dengan perubahan gaya hidup. Beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan antara lain: mengurangi konsumsi garam, melakukan olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari, mengelola stres dengan baik, tidur yang cukup, serta memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Perubahan kecil dalam gaya hidup dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan. Pesan kesehatan. Sebagai penutup, penting untuk kita ingat bahwa hipertensi tidak hanya terjadi pada orang tua. Anak muda juga bisa mengalaminya, terutama jika memiliki gaya hidup yang kurang sehat. Oleh karena itu, mari kita mulai menjaga kesehatan sejak sekarang dengan menerapkan pola hidup sehat, melakukan aktivitas fisik secara rutin, serta memeriksa tekanan darah secara berkala. Dengan begitu, kita dapat mencegah hipertensi dan menjaga kesehatan jangka panjang. Anda juga dapat mengkonsumsi vitamin, sebuah produk dari AWM Starlife yang mengandung mikroalgi dan ikan gabus. Mikroalgae mengandung omega-3, antioksidan, dan mineral seperti kalium, membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan profil kolesterol atau menyeimbangkan jumlah kolesterol yang dibutuhkan tubuh. Ikan gabus dalam vitamin mengandung albumin, kalium, dan omega-3 yang membantu merelaksasi pembuluh darah dan mengurangi natrium sehingga tekanan darah menurun. Jadi, dengan mengkonsumsi vitamin dan menjaga pola hidup, maka kesehatan Anda terjaga, jauh dari tekanan darah tinggi dan penyakit kronis yang berbahaya.
Silahkan konsumsi vitamin minimal 2 kapsul sehari, agar Anda tetap prima dan rezeki lancar. Selamat mencoba!